Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 Amar, kelas 3 Amar, dan kelas 3 Abbas. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik, Pak Andri selalu doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran Al-Quran. Untuk di semester yang selanjutnya ini, setelah mid ya, kita akan bahas yang pertama adalah tentang Quran Surat Al-Insyirah ya. Apa arti dari Quran Surat Al-Insyirah ini? Al-Insyirah artinya adalah melapangkan. Apa yang dilapangkan? Yang dilapangkan adalah perasaan atau hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilapangkan itu adalah dada atau hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas apa? Atas perlakuan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Baik, kita akan bahas dulu mengenai detail suratnya dulu ya. Yang pertama yaitu tentang urutan surat. Jadi Quran Surat Al-Insyirah ini adalah surat yang ke-96 di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, surat ini termasuk atau tergolong dalam surat Makkiyah ya, karena untuk suratnya itu isinya pendek-pendek, ciri-cirinya itu. Dan turunnya di Mekah. Ketika itu Rasulullah masih berada di kota Mekah. Selanjutnya surat ini terdiri dari 8 ayat. Yang selanjutnya yaitu adalah asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab surat ini turun itu untuk menghibur kesedihan dan meringankan beban Rasulullah saat berdakwah. Karena ketika berdakwah pada masa itu Rasulullah menghadapi begitu banyak cobaan dari kaum kafir Quraisy, entah itu hinaan, cacian, makian, itu baru yang vokal ya, belum yang berbentuk fisik, dilempari kotoran, dilempari batu dan lain sebagainya. Untuk itu Allah sengaja menurunkan surat Al-Insyirah ini supaya Rasulullah bisa berbesar hati, bisa melapangkan hatinya, bisa legowo kalau bahasa Jawanya ya, atas cobaan yang sedang beliau terima pada saat itu, dan pastinya tidak berputus asa ketika ada halangan yang beliau terima. Nah, inilah mengapa beliau mendapatkan salah satu predikat, yaitu sebagai ulul azmi, salah satu rasul yang mendapatkan salah satu kelapangan dalam hatinya, keteguhan dalam hatinya, karena beliau sabarnya luar biasa. Itu ya. Kemudian isi pokok yang ada di dalam surat ini, yang pertama, Allah berjanji akan meninggikan nama Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Tentunya kita sudah tahu di dunia ini nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pastinya sudah ditinggikan, sudah derajatnya paling tinggi, karena beliau adalah salah satu manusia yang ummi. Ummi itu artinya tidak ada dosanya, artinya dia suci gitu ya. Walaupun pernah berbuat salah, tapi beliau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu janji Allah. Dan di akhirat buktinya apa? Buktinya kita saat ini selalu berdoa supaya kita nanti ketika di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Bagaimana mungkin seseorang bisa memberikan syafaat kalau dia bukan siapa-siapa, kalau dia tidak punya apa-apa? Tidak mungkin. Berarti Rasulullah ini spesial di mata Allah. Untuk itu Allah sudah berjanji di Quran Surat Al-Insyirah ini akan meninggikan namanya di dunia, karena di dunia kita selalu mengikuti perilaku beliau. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang dimaksud dengan sunnah ya. Jadi kita ketika mengikuti beliau, perilaku beliau, bacaan beliau, gerakan beliau gitu, kita akan mendapatkan pahala. Itu namanya sunnah. Kemudian di akhirat nanti yang kita harapkan adalah syafaat beliau, supaya ketika kita mendapatkan dosa-dosa kecil yang kita di dunia nanti akan terampuni karena kita dapat syafaat dari beliau, karena kita adalah umat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu beruntunglah kita orang Islam, kemudian beriman kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang Rasulullah contohkan, karena nanti di yaumul akhir yang bisa menolong kita ya syafaat dari beliau, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Allah juga memberi jalan keluar dan kemudahan dari setiap kesulitan yang beliau alami, apapun itu. Untuk itu beliau mempunyai sifat yang teguh, hatinya lapang gitu ya. Karena dari surat ini beliau tahu bahwa Allah itu sayang kepada beliau. Cobaan yang Allah berikan itu tidak
karena Allah benci, malah karena Allah sangat sayang kepada beliau. Untuk itu beliau melapangkan hatinya, beliau bersabar, beliau terus tekun mengajak orang-orang yang masih menyembah berhala, masih minum minuman keras dan lain sebagainya, masih bodoh artinya ya, karena pada zaman itu adalah zaman jahiliyah gitu, untuk diberi tahu tentang Islam ini adalah salah satu agama ajaran yang benar. Tapi walaupun di perjalanan itu beliau mendapatkan cacian, makian, bulian gitu ya, bahkan perlakuan fisik itu juga pernah beliau alami. Tapi beliau tidak putus asa. Tidak pernah putus asa. Karena apa? Karena di surat ini kita diperintahkan untuk selalu berusaha dan selalu berharap kepada Allah. Itu tidak boleh putus. Karena apa? Semua yang kita lakukan di dunia ini adalah atas ridho Allah, atas izin Allah. Ketika kita berhenti berharap, ketika kita berhenti berusaha, maka kita bukan apa-apa. Ya kita akan jadi orang yang tidak ada nilainya, karena tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan dan pastinya terdapat pertolongan dari Allah. Maka dari itu anak-anakku semuanya, setelah selesai sholat kita dianjurkan untuk berdoa. Untuk apa fungsinya? Untuk memohon kemudahan ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, untuk memohon pertolongan supaya nanti ketika ada kesulitan ada jalan keluar dari kesulitan itu. Itulah adalah fungsinya berdoa. Tapi tidak cukup berdoa saja. Kalau kita berdoa terus diem aja ya nggak akan selesai masalahnya. Jadi masalah itu harus dihadapi, tidak untuk dihindari. Benar sekali. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu setelah selesai dengan urusan duniawi, kita diharuskan untuk segera mengejar urusan akhirat. Artinya apa? Urusan dunia ini itu di nomor 2 kan, urusan akhirat di nomor 1 kan. Karena apa? Pada dasarnya setelah kita hidup di dunia nanti kita sudah mati, kita akan dibangkitkan kembali, dan yang kita tuju atau tujuan akhir kita adalah ya surga. Masa tujuan akhir kita mau neraka? Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai ya. Jadi itulah anak-anakku semuanya, kita harus semangat dalam beribadah, apalagi sebentar lagi sudah menginjak bulan suci Ramadan. Ayo, siapa yang masih puasanya setengah hari? Ya, masih udah kelas 3 loh Mas, Mbak. Masa masih setengah hari? Oke, untuk itu dengan disampaikannya surat Al-Insyirah ini, Pak Andri harap besok Ramadannya makin semangat, jangan putus asa karena lapar. Aduh lapar, jadinya malah setengah hari. Jangan seperti itu. Jadi sudah tahu isi pokok surat Al-Insyirah ini, kita dilarang berputus asa. Setiap kesulitan itu ketika kita berpuasa, kita lapar, itu ya berarti kalau sahur itu ya kita sahur yang mengenyangkan seperti susu, gandum gitu, roti begitu ya, itu selain makanan pokoknya, supaya nanti ketika satu hari kita berpuasa kita kenyangnya awet gitu ya. Dan aktivitasnya yang positif seperti tadarus, hafalan, mungkin memperbanyak hafalan supaya yang tadinya juz 30 jadi tambah juz 29 dan seterusnya. Itu kan tidak akan membuat lapar ya, karena kita cuma duduk merem, misalnya kita menghafalkan satu ayat ya, lama-lama dalam satu hari sudah hafal satu surat, tambah lagi begitu seterusnya. Nah, satu hari satu surat, nanti setiap kita sudah selesai Ramadan, kita tinggal hitung satu hari satu surat. Kalau Ramadannya kita laksanakan 29 hari, berarti kita sudah dapat 29 surat. Subhanallah, itu adalah salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah terhadap mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, yaitu mudah dihafalkan oleh siapa saja gitu ya. Baik, demikian anak-anakku semuanya pelajaran Al-Quran pada kesempatan kali ini. Selalu ingat pesan Pak Andri, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dan pastinya selalu Pak Andri ingatkan, jangan pernah tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajibnya. Sekian dari Pak Andri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Sampai jumpa lagi.